Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema penutup para nabi. Saya ulangi, pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema penutup para nabi. Mari kita mulai. Penutup para nabi. Rasulullah SAW menegaskan rantai kerasulan dan kenabian telah sampai pada akhirnya. Tidak akan ada lagi rasul dan nabi sesudahku. Hadis Tirmizi, Kitab Rawiyah, Bab Jahab Bun Nubuwah, Musnad Ahmad, Marwiyat Anas bin Malik. Banyak alasan yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi sesudahnya. Yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 40. Surat Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 2. Hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim saat Rasul melaksanakan haji wada perpisahan, wahai manusia, tidak ada nabi atau rasul yang akan datang sesudahku, dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Karena itu, wahai manusia, berpikirlah dengan baik dan pahamilah kata-kata yang kusampaikan kepadamu. Aku tinggalkan dua hal, Al-Quran dan Sunnah, contoh-contoh dariku, dan jika kamu ikuti keduanya, kamu tidak akan pernah tersesat. Sekarang, kita lihat hadis. Hadis Sahih Al-Bukhari penutup para nabi. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3271, Kitab Perilaku Budi Pekerti yang Terpuji. Penutup para nabi. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Ismail bin Jafar dari Abdullah bin Dinar dari Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah, lalu dia membaguskannya dan memperindahnya, kecuali ada satu labinah tempat lubang batu bata yang tertinggal belum diselesaikan, yang berada di dinding samping rumah tersebut. Lalu manusia mengelilinginya dan mereka terkagum-kagum sambil berkata, tuh seandainya ada orang yang meletakkan labinah batu bata di tempatnya ini. Beliau bersabda, maka akulah labinah itu, dan aku adalah penutup para nabi. Yang ketiga, Rasulullah SAW menjelaskan suku Israel dipimpin oleh nabi-nabi. Jika seorang nabi meninggal dunia, seorang nabi lain meneruskannya. Tetapi tidak ada nabi yang akan datang sesudahku, hanya para khalifah yang akan menjadi penerusku. Hadis Bukhari, Kitab Al-Manaqib. Yang keempat, Abu Daud dan yang lain dalam hadis Tauban At-Ta'wil bersabda, Nabi Muhammad SAW akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Masih banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 4 surat Al-Ahzab menyatakan Isa adalah nabi dan rasul terakhir dari Bani Israel. Rasulullah SAW memiliki berbagai macam julukan dan nama, diantaranya Ahmad, Muhammad, Mustafa, Toha, dan lainnya. Saya Muhammad, saya Ahmad, saya pembersih, dan kekafiran harus dihapuskan melalui aku. Saya pengumpul, manusia harus berkumpul pada hari kiamat yang datang sesudahku.
Dengan kata lain, kiamat adalah satu-satunya yang akan datang sesudahku, dan saya adalah yang terakhir, dalam arti tidak ada nabi yang datang sesudahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kitab Al-Fadail. Ini penjelasan dari John Pakpahan. Ini keterangan dari John Pakpahan. Beliau bersabda, maka akulah labina itu, dan aku adalah penutup para nabi. Al-Quran mengatakan bahwa para nabi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 27, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Tidak ada bukti tertulis dalam Al-Quran silsilah Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada bukti tertulis dalam Al-Quran silsilah Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berasal dari keturunan Set, anak Adam. Saya ulangi sekali lagi, Nabi Ibrahim berasal dari keturunan Set, anak Adam. Kita lihat Alkitab, Kejadian 4 ayat 25. Kita lihat Alkitab, Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh. Kita lihat Alkitab, Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam hanya mempunyai anak bernama Habil dan Kabil. Saya ulangi sekali lagi. Dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam hanya mempunyai anak bernama Habil dan Kabil. Surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Ia berkata, Kabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran tidak mempunyai anak bernama Set. Saya ulangi sekali lagi. Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran tidak mempunyai anak bernama Set. Kesimpulannya, Muhammad SAW bukan nabi dan bukan penutup para nabi, karena tidak ada bukti sejarah tertulis dalam Al-Quran silsilah Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Set, anak Adam, sedangkan di dalam Al-Quran Nabi Adam alaihissalam tidak punya anak bernama Set. Saya ulangi sekali lagi. Kesimpulannya, Muhammad SAW bukan nabi dan bukan penutup para nabi, karena tidak ada bukti sejarah tertulis dalam Al-Quran silsilah Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Set, anak Adam, sedangkan di dalam Al-Quran Nabi Adam tidak punya anak bernama Set. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.